Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 19 Februari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 13. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menjadi orang Kristen Katolik. Masih perlukah kita belajar beriman dengan meneladan iman Bapak Abraham? Yaitu mau melaksanakan kehendak Tuhan dan menyerahkan segalanya bagi Tuhan tanpa pamrih. Ia percaya penuh kepada Tuhan. Di tengah keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Sebab ia tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan datang terlambat. Atau seperti Rasul Paulus yang terus menaruh harap pada kuasa pertolongan Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan warta Injil hari ini yang menceritakan peristiwa transfigurasi, di mana Allah menyatakan kemuliaan Yesus putranya di hadapan Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Yang jelas dengan cara itu Allah menghibur mereka dari kegelisahan hati setelah mereka mendengar nubuat tentang penderitaan dan kematian yang harus dilalui Yesus sebelum kebangkitannya. Namun terang kemuliaan Allah yang mereka lihat di gunung itu tidak bertahan selamanya, dan mereka harus kembali ke kehidupan sehari-hari. Mereka kembali melihat Yesus apa adanya seperti manusia biasa yang bisa lapar, haus, lelah, dan sedih. Saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman para rasul, kita pun diajak untuk mencari dan menemukan Kristus yang hadir secara nyata dalam banyak peristiwa di dalam hidup kita. Kristus hadir di tengah gerejanya, mengampuni kita dalam sakramen pengakuan dosa, dan terutama dalam sakramen Ekaristi. Kristus juga hadir dan menyapa kita lewat sesama kita yang membutuhkan bantuan. Mereka yang lapar dan haus, yang berduka, yang sakit dan miskin. Sebab Tuhan Yesus yang dalam warta Injil hari ini menyatakan kemuliaannya di Gunung Tabor
adalah Tuhan Yesus yang sama yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia hadir untuk menopang dan menolong kita, namun juga menyapa kita agar kita mau mengulurkan tangan kepadanya yang hadir di dalam diri sesama kita yang memerlukan bantuan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Alfonsus Liguori berkata, ketika Tuhan memberimu rahmat untuk merasakan kehadirannya dan menghendaki agar engkau dapat berbicara kepadanya seperti kepada sahabat yang terkasih, katakanlah kepadanya perasaanmu dengan bebas dan percaya diri. Sang kebijaksanaan itu akan bersegera menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mencarinya. Ia akan bersegera menghampirimu ketika engkau mencari kasih-Nya. Ia akan menghadirkan dirinya kepadamu untuk memberimu rahmat dan obat yang engkau perlukan. Ia hanya menunggu satu kata darimu untuk menunjukkan bahwa ia ada di sisimu dan mau mendengarkanmu dan menopangmu. Itulah yang dikatakan Santo Alfonsus Liguori. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah saat ini akan menjadi berbeda jika kita terus merasakan kehadiran Allah dalam setiap kejadian yang kita alami sehari-hari? Semoga Tuhan membantu kita untuk mengarahkan hati kepadanya agar kita lebih sering mengucapkan doa-doa sederhana yang dipenuhi rasa cinta dan penyerahan diri kepadanya. Lebih terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan silih atas dosa-dosa kita, dan lebih lagi merindukan persekutuan dengannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kuatkanlah imanku supaya aku selalu mau mendengar firman-Mu dan dapat menjalani hidupku sesuai dengan kehendak Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.